Sepertinya aku sakit lagi. Tadi Pie. Terima kasih telah merawatku. Ya. Aku pun turmu menakjubkan. Hanya 1 jarum, dan Raja sudah sadar kembali. Setelah tusukan jarum itu, aku merasa jauh lebih baik. Kurasa aku bahkan bisa duduk sekarang. Yang Mulia, harap tetap tenang. Setelah tusukan jarum berikutnya ini, Anda akan bisa berdiri. Bahkan mungkin pulih sepenuhnya. Ya, aku merasa jauh lebih baik. Yang Mulia, ada apa? Yeda, apa maksud semua ini? Jika terjadi sesuatu pada Raja, aku akan melenyapkan seluruh klanmu. Yang Mulia, tolong tenangkan dirimu. Yeda, jelaskan dirimu. Aku tidak mengerti. Teknikku seharusnya benar. Ini Fangya. Fangya meracuniku. Hahaha. Menyadari hal itu sekarang. Agak terlambat, bukan? Apa kau benar-benar berpikir aku begitu baik? Memberimu pernikahan yang begitu indah? Hahaha. Aku hanya tidak menyangka. Kau akan menggunakan cara yang begitu rendah dan tercela. Kau kalah telak. Bagaimana kau bisa menyalahkan orang lain? Guru Nasional dan Perdana Menteri telah tiba. Ada apa? Wentin, jika kau tidak selalu melindungi si tak berguna ini, aku tak perlu menggunakan cara-cara yang begitu keji. Bahkan di emban kematian, kau masih begitu keras kepala. Kalau begitu, biar ku beritahu kau. Racun di tubuh Raja adalah racun yang sama yang ada di tubuh ayahmu. Tetapi dosisnya 10 kali lebih kuat. Dia mungkin hanya punya beberapa detik tersisa untuk hidup. Sistem, bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Maaf, hal-hal yang berkaitan dengan 4 penjahat besar saat ini belum dibuka di sistem ini. Tuan rumah perlu mengandalkan upaya mereka sendiri untuk mencapai keinginan mereka. Aku mengerti. Aku harus mengatakan kebohongan besar untuk menyelamatkannya, benar. Meng Sitan, kau telah ditipu. Raja sama sekali tidak diracuni. Kami hanya berakting. Yeda, apa kau gila? Raja hampir tidak bernapas. Lebih banyak keluar daripada masuk, dan kau masih bicara omong kosong. Katakan apa yang kau mau. Setelah malam ini, kalian semua mati. Raja tidak mati sejak awal. Hanya saja, aku memberinya jarum yang mengubah warna kulitnya. Benar. Yeda, tindakan putus asamu sebelum mati sungguh menyedihkan dan menggelikan. Raja, sekarat di tangan tabib kerajaan yang baru diangkat. Sistem, beri aku chip. Yeda, kuharap apa yang kau katakan itu benar. Tapi Raja, dia tidak bernapas lagi. Yang Mulia, Selamat, Tuan rumah, kebohongan Anda berhasil. Tanda-tanda vital Raja telah kembali ke keadaan sebelum diracun. Ada apa ini? Seolah mati. Yang Mulia, kau masih hidup. Ratuku, apa yang baru saja terjadi padaku? Inilah yang sebenarnya terjadi, Yang Mulia. Aku telah menyadarinya. Rencana jahat kanselir dan mantan guru nasional. Dengan skema kecil, mereka mengambil umpan. Lihatlah, Yang Mulia, apa yang mereka lakukan sekarang. Dan Sitan,
Apa kau memberontak? Bagaimana mungkin? Jangan panik, Kanselir. Kita punya begitu banyak orang di pihak kita saat ini. Keuntungan mungkin bukan milik mereka. Benar. Dengarkan, anak buah. Tepung mereka. Kanselir. Apa kau mencoba kudeta? Jangan khawatir, Yang Mulia. Selama aku di sini, mereka tidak akan bisa menyentuhmu. Hahaha. Guantin, apa kau pikir kami tidak siap untuk menghadapimu? Orang-orang ini benar-benar The gila. film was translated Mang Zitan. and narrated by M. Yang Mulia telah memperlakukanmu dengan baik. Jika kau kembali sekarang, nyawamu akan diampuni. Wentin, bukankah seharusnya kau mundur? Jika kau memilih pihak yang salah kali ini, kau akan kehilangan nyawamu sia-sia. Baiklah, kalau begitu, kau korban pertamaku hari ini. Apa yang terjadi? Yeda ini. Aneh. Peringatan. Jan Wixing, si penjahat, telah mendeteksi keterampilan tuan rumah. Dia cenderung mempercayai kebohongan tuan rumah. Tuan rumah, harap segera sesuaikan strategi Anda. Shen Wixing ini memang terlalu pintar. Kau benar, aku Anya. Tahukah kau kenapa? Apa alasannya? Tidak peduli betapa konyolnya kata-katanya, itu selalu menjadi kenyataan pada akhirnya. Ada, bisakah kau benar-benar membawa kami keluar dari sini? Lari. Begitu dia beraksi, kita mati. Kejar mereka. Berhenti. Oh. Mundur. Semua pasukan jenderal akan datang. Yeda, kuharap mereka ada di sini. Tapi mereka di perbatasan. Ya. Bagaimana mereka bisa menunggu kita di sana? Yeda, apa yang kau katakan menjadi kenyataan lagi. Orang-orang dari perbatasan. Mereka semua ada di sini. Habis sudah. Kita tamat. Dan Zitan. Dan kau. Shen Wixing. Kalian berdua berkomplot memberontak. Kalian dihukum mati. Aku menjatuhkan hukuman mati untuk kalian berdua untuk segera dieksekusi. Tunggu. Yeda, apa kau memohon untuk mereka? Aku tidak memohon untuk mereka. Aku hanya ingin tahu keberadaan kulit kodok putih. Hahaha. Aku sudah membakar kulit kodok putih. Yeda, ayahmu ditakdirkan The film binasa. was translated Hilang. and narrated Sudah by hilang. M. Media. Payah. Kau bohong. Dari saat kalian berdua saling memandang, aku tahu sesuatu yang berharga seperti kulit kodok putih tidak akan hilang begitu saja, dan kemungkinan ada pada salah satu dari kalian. Kulit kodok putih. Ayahku bisa diselamatkan. Yeda, selamat. Akhirnya kau menemukannya. Kalian pergi, aku yang akan mengurus sisanya. Baik. Selamat, tuan rumah, berhasil menyelesaikan misi balas dendam pada... Bagaimana keadaan ayah Jenderal Wen? Apakah kondisinya membaik? Tuan tua itu sakit parah. Kecuali kita menggunakan seni yang hilang dari jarum emas Raja Obat. Kalau tidak ada yang bisa kita lakukan. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Tidak ada pilihan lain sama sekali.
Tidak ada sama sekali. Aliran energinya terbalik, 5 organ dalamnya terbakar. Dia benar-benar di luar bantuan pengobatan. Aku kenal seseorang yang tahu jarumai Mas Raja Obat. Tapi, Tabib Dewa Fang. Yeda, apa yang kau lakukan di sini? Aku butuh kulit kodok putih. Kudengar kau memilikinya. Boa, kulit kodok putih. Aku sudah menghabiskannya. Aku tahu di mana kulit kodok putih berada. Tapi aku tidak bisa begitu saja memberitahumu secara gratis, kan? Katakan apa yang kau ingin aku lakukan. Kau gunakan jarumai Mas Raja Obat untuk menyembuhkan penyakit tuan tua ini. Dan aku akan memberitahumu di mana kulit kodok putih berada. Kau tak bisa membohongiku. Pava, Fang Seng, tabib Dewa Jiansu yang terkenal. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Baiklah. Jadi, Dekan, apakah dia benar-benar di rumah Mas Raja Obat? Melihatnya seperti ini, sangat mudah. Bagaimana mungkin dia tahu teknik rahasia seperti itu, meskipun aku tidak mau mengakuinya? Dia memang mengetahuinya. Kita lihat saja nanti. akupunturnya sudah selesai. Biarkan dia istirahat sebentar, dan dia akan bangun. Dan untuk beberapa hari ke depan, setiap hari gunakan potongan seukuran ibu jari dari ginseng dan astragalus untuk memulihkan energinya. Dia akan segera pulih. Sulit dipercaya. Kondisi tuan The tua itu film was telah membaik translated dalam and waktu sesingkat itu. narrated by M Media. Sekarang, bisakah kau memberitahuku di mana kulit kodok putih itu? Tentu saja. Menurut legenda, bahwa kulit kodok putih ditemukan di tanah beku, jauh di bawah tanah. Pergilah dari Terima kasih banyak. Dekan. Bagaimana kau bisa memberitahunya semudah itu bahwa kulit kodok putih ada di tanah beku? Apa kau tahu di mana tanah beku ini berada? Aku tidak tahu. Di tikungan utara perbatasan utara. Apa? Utara perbatasan utara. Lalu bagaimana mungkin dia mendapatkannya dalam 7 hari? Aku hanya perlu memberitahunya di mana kulit kodok putih berada. Mengenai apakah dia bisa mendapatkannya tepat waktu. Itu masalahnya. Payah. Apa? Perbatasan utara. Pergi dan pulang. Pasti tak bisa dilakukan dalam 7 hari. Aku telah ditipu oleh Fang Xian. Tabib Dewa Fang, bagaimana keadaan ayahku? Dengan tabib Dewa Fang di sini, Jenderal, Anda bisa tenang. Tuan tua itu sekarang aman dan sehat. Tabib Dewa Fang, aku sungguh berterima kasih. Emas murni ini ditandatangani langsung. Medali Tabib Dewa nomor 1 Jiangzhou adalah milikmu. Aku tak pantas menerima ini. Aku tak pantas. Kau telah menyelamatkan ayahku. Hadiah apapun pantas kau dapatkan. Fang Xian, bajingan tua kau. Kau berani menipuku. Kulit kodok putih ada di perbatasan utara. Aku tak bisa mendapatkannya dalam 7 hari. Saudara Ye, apa yang kau bicarakan? Ada apa ini? Dia menipuku dengan mengatakan bahwa selama aku menyembuhkan orang tua yang terbaring di tempat tidur ini, dia akan memberitahuku di mana kulit kodok putih itu. Omong kosong. Kau bocah. Kau tak punya sedikit pun keahlian medis. Pak Tuawan jelas disembuhkan olehku. Lebih lanjut, keberadaan kulit kodok putih sudah kukatakan padamu. Kau tidak pergi mengambilnya, dan sekarang kau menyalahkanku. Kau tahu betul ayahku hanya punya waktu 7 hari lagi, namun kau mengirimku ke perbatasan utara. Jelas-jelas kau mempermainkanku. Jangan berani. Baiklah. Saudara Ye, kau menyelamatkan ayahku. Ini ayahmu. Ya. Kemarin ayahku tiba-tiba jatuh sakit, dan itulah mengapa kami datang ke rumah sakit Fangji ini. Jenderal, aku bersumpah demi karirku. Direktur Fang menyembuhkan Pak Tuawan. Direktur Fang lah yang menyembuhkannya. Saya. Dasar bedebah munafik, Pak Tuawen. Jelas-jelas akulah yang menyembuhkannya dengan akupuntur, dengan mengorbankan kesejahteraanku sendiri. Omong kosong. Kau memanfaatkan posisimu sebagai kerabat jauh jenderal untuk mengoceh seperti itu. Dan kau bahkan menuduhku berbohong. Jenderal, orang seperti ini tak pantas jadi saudaramu. Jenderal,
Jangan percaya mereka. Tuan-tuan, karena kalian berdua mengaku telah menyembuhkan ayahku, apa kalian punya bukti? Aku bisa membuktikan kemampuanku. Os, lalu bagaimana kau akan membuktikannya? Dengan menyembuhkan Pak Tua Wen, aku menggunakan rahasia, teknik jarum emas yang diturunkan dari Raja Obat. Aku bisa membuktikan, aku tahu teknik rahasia ini. Tabib Dewa Fan, bisakah kau? Ini, memang. Tentu saja aku bisa. Bagaimana kau ingin bersaing? Kalau begitu, mari kita gunakan tubuhnya sebagai percobaan. Kita akan melakukan akupunktur. Direktur, teknik akupunkturku. Apa kau tidak mempercayainya? Baiklah, aku akan bertanding denganmu. Holmes, Jenderal ada di sini. Aku tak bisa kalah dalam taruhan ini. Jika aku menang, posisi direktur berikutnya adalah milikmu. Mengerti? Bagus. Aku bersedia menawarkan tubuhku untuk uji akupunktur. dengan satu jarum ini, separuh tubuhmu akan mati rasa dan tak bisa bergerak. Mustahil. Aku akan bergerak sekarang dan menunjukkan padamu. Bagaimana? Tabib Dewa Fan, giliranmu. Separuh tubuhnya memang terblokir dan lumpuh total. Aku perlu melihat titik akupunktur mana yang harus ditargetkan untuk memulihkan ini. Paham? Aku bisa bergerak sekarang. Hei, lihat. Hei. Ah, kau sebut itu sembuh. Tabib Dewa Fan, sepertinya beliau belum sepenuhnya pulih. Jika kau Film tidak was punya metode lain, translated and kau kalah dalam narrated babak by ini. M-Media. Tidak, Jenderal, Anda tidak mengerti. Jenderal, lihat, Anda tidak mengerti. Akupunktur anak ini berbahaya. Dengan satu jarum, dia memblokir tubuh wakil direktur. Ditusuk dengan parah. Aku akhirnya berhasil membuat wakil presiden bergerak. Tapi, untuk membuatnya sepenuhnya bergerak dan sehat, akan membutuhkan waktu 1 bulan untuk pemulihan. Or, bagaimana kalau aku bisa menyembuhkannya dengan satu jarum? Kau memoceh lagi. Penyakit mudah didapat, tapi sulit disembuhkan. Kau akan melumpuhkan wakil presiden dengan satu jarum. Aku berani bilang, kau sama sekali tidak bisa menyembuhkannya dengan satu jarum. Hah? Tentu saja aku bisa. Dasar bodoh. Bahkan jika kau bisa menyembuhkanku, aku tidak akan menunjukkannya. Mari kita lihat bagaimana kau menang. Wakil presiden, bisakah kau bergerak sekarang? Aduh, aku masih tak bisa bergerak. Ini bahkan lebih buruk daripada saat Presiden Fan menusukku dengan jarum. Sepertinya babak ini dimenangkan oleh Presiden Fan. Wakil Presiden, cobalah gunakan separuh tubuhmu yang bisa kau gerakkan sebelumnya. Cobalah. Berhenti bergerak. Sepertinya, hasilnya sudah jelas sekarang. Oh tidak, aku lupa aku tak bisa menggerakkan lengan kiriku. Kau masih berani bilang, aku tidak menyembuhkan lenganmu? General, tolong izinkan aku menjelaskan. Jelaskan apa? Fang Sheng, tak hanya kemampuan medismu kurang, tapi kau berani menipuku. Kau sungguh berani. Aku telah difitnah. General, tolong selidiki. Selidiki, aku melihatnya dengan jelas. Akupunturmu lebih rendah daripada saudara Ye dan kau berani menyembunyikan kebenaran dan mengklaim jasanya. Sepertinya gelar tabib nasionalmu harus dicabut. Tidak, Jenderal. Aku telah mendedikasikan hidupku untuk mengabdi pada Jian Shou. Ini hanya kesalahan kecil. Mohon bermurah hati. Dan maafkan aku sekali ini saja. Ini bukan cuma tidak etis. Kau tahu ayahku hanya punya waktu 7 hari lagi. Namun kau mengirimku ke perbatasan utara. Kau memperlakukan nyawa manusia seperti rumput. Apakah ini perilaku seorang tabib nasional? Jenderal, aku salah. Tapi penyakit ayahnya benar-benar rumit. Tanpa kulit kodok putih, aku juga tak berdaya. Bagaimanapun, penipuanmu adalah fakta. Sebagai tabib nasional, kau tidak punya integritas, mengklaim jasa dengan arogan. Dengan ini, kukbut gelarmu sebagai tabib nasional. Apa? Tabib Dewa Fan, kau bukan lagi tabib nasional. Dan rumah sakit Fangji ini, sebelumnya milik tabib nasional, sekarang akan dikelola oleh saudara Ye. Saudara Ye, tantang penyakit ayahku. Tolong berikan yang terbaik. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Rumah sakit yang susah payah aku bangun selama bertahun-tahun, sekarang diserahkan. Cukup. Kau sekarang tidak punya hak untuk tetap di sini. Jenderal, saya... Tetua Fan, silakan pergi.
Saudara Ye, aku akan memberitahu penguasa negeri untuk menganugerahkan segel tabib nasional kepadamu. Baiklah, Kak Ting. Lagi pula kita saudara. Hai Direktur Ye. Sungguh fantastis bahwa Anda dapat mengambil alih rumah sakit ini. Aku terpaksa melakukan semua yang kulakukan tadi. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, hubungi saja. Aku tak lupa bagaimana kau mempermainkanku tadi. Aku dipaksa oleh kakek tua ini untuk melakukan semuanya. Kakek tua ini biasanya sok berkuasa atas semua orang di rumah sakit ini. Aku benar-benar tak bisa melawan. Apa sebenarnya yang dilakukan Fang Xian? Bajingan tua ini menjilat mereka yang berkuasa. Pasien biasa yang masuk rumah sakit ini diperas habis-habis agen, lalu dibiarkan tanpa perawatan. Dia bahkan akan mengklaim pasien itu sendiri kehabisan uang. Jadi, situasi keuangan rumah sakit ini terus menurun. Semakin memburuk. Pada kenyataannya rumah sakit ini sekarang hanyalah cangkang kosong. Pantas saja keluarga Fang sudah jatuh begitu rendah, sampai mereka butuh aku meminjamkan uang untuk melewati kesulitan mereka. Ternyata hati nurani mereka sudah busuk. Direktur Ye, aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan di masa lalu. Aku harap Anda bisa memberiku kesempatan untuk praktik kedokteran dengan benar di masa mendatang untuk menebus kesalahan yang The telah film was kubuat. Melihat translated sikapmu and begitu tulus, narrated by aku M. takkan mengganggu Media. posisimu sebagai wakil direktur untuk saat ini. Tapi kau harus memberitahuku. Ada kulit kodok putih di sini? Aku dengar bahwa kakek tua ini mengumpulkan kulit kodok putih. Seharusnya ada di brankas pribadinya. Tapi orang biasa tidak bisa masuk. Kuncinya ada di tangannya. Oh, tidak. Di mana Fang Xian sekarang? Dia seharusnya ada di kantor direktur, mengemasi barang-barangnya. Tabib Nasional Jenderal Wen Yeda. Tabib Nasional. Kau. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Ini semua karenamu. Aku dipecat. Ini karena kau sendiri. Saat di posisi tinggi, tidak melakukan pekerjaanmu dengan benar. Kau bahkan tak paham prinsip yang bocah kecil pun tahu. Apa kau tak punya kesadaran? Paul, jika kau tidak bertindak begitu keterlaluan hari itu, Jenderal Wen tidak akan datang ke keluarga Fangku. Dan aku tidak akan dipecat. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu sendiri. Tapi kalau kau memberiku kulit kodok putih, mungkin aku bisa pertimbangkan untuk mempertahankan posisimu di rumah sakit ini. Apa kau ingin tahu di mana kulit kodok putih? Baiklah. Mari kita bicara hari ini. Di mana kulit kodok putih itu? Tanyakan pada Raja Neraka. Apa yang kau lakukan? Apa? Tidak bisakah kau tahu? Aku akan membunuhmu. Gila kau. Apa kau tak tahu kalau membunuh itu melanggar hukum? Melawan hukum. Selama aku melakukannya diam-diam. Membunuhmu. Lalu membuang mayatmu agar dibedah mahasiswa. Siapa yang tahu bagaimana kau mati? Surat kematianmu akan kutulis sendiri. Jangan gegabah. Kalau kau bunuh aku, apa untungnya bagimu? Dengan membunuhmu, aku tetap menjadi tabib terbaik Jianzhou. Sempurna, ayahmu yang sekarang akan ditemani dalam perjalanan ke mata air kuning. Hai, aku sangat baik padamu. Sinting ya? Ya, aku memang. Menyembuhkan orang sakit itu tidak memuaskan seperti menjadi kaya. Kau menghalangi jalanku menuju kekayaan, kematianmu tidaklah berarti. Siapa sangka? Tabib Dewa Jiangsu yang terhormat. Ternyata bajingan serakah. Simpan kata-kata itu untuk Raja Neraka di dunia bawah. Kenapa pintunya dikunci? Tidak ada gunanya. Aku sudah mengunci pintunya. Bajingan, aku tak percaya, aku akan mati di sini hari ini. Hai. Kakek tua bangka, apa kau tahu pepatah bijak? Penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Oh,
Rasakan ini. Dengan jarum aku punturmu. Aku sudah menyegel. Titik Baihuimu. Titik Kiai dan Fang Chimu. Dengan jarum jatuh. Oh. Masih berdiri. Baiklah. Rasakan ini. Titik Yamanmu. Kini tersegel. Titik Kiihaimu. Juga tersegel. Jatuh. Alpha. Hampir saja. Selamat, tuan rumah. Anda telah mengalahkan penjahat pertama Anda. Hadiah, 1 kebohongan tambahan. Artinya, aku sekarang punya 2 kesempatan untuk membuat kebohongan jadi kenyataan. Selamat, tuan rumah. Katakan, di mana kulit kodok putih? Katakan dan aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, kau akan lumpuh seumur hidup. Bahkan jika aku beritahu di mana kulit kodok putih itu, kau tidak akan mendapatkannya. Jangan mengulur waktu, katakan. Itu ada pada pemimpin Geng Hu yang ganas. Ben Ho. The film Tunggu. was translated Kau belum and membuka. narrated by M Media. Segel jarum emas. Apa kau tidak ingin tahu mengapa ayahmu diracuni begitu parah? Katakan padaku, apa yang terjadi? Buka segelnya. Dan aku akan memberitahumu. Alpha. Ceritakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Masalah ini harus dimulai dari 3 bulan yang lalu. Lalu bagaimana ayahku bisa keracunan? Setelah racunnya jadi, tentu saja kita perlu mencobanya pada seseorang. Usia ayahmu kebetulan mirip dengan target. Jadi Kian Kaming menggunakan ayahmu sebagai kelinci percobaan. Kau tabib terkenal. Kenapa kau setuju membuat racun sejahat itu untuknya? Jika aku tidak setuju, mungkin aku takkan hidup sampai hari ini. Aku menyelamatkan hidupku dan mendapatkan 500 juta. Kenapa aku harus menolak? Itu bukan alasan bagimu untuk meninggalkan moralmu. Urusanku, bukan urusanmu. Jika kau ingin kulit kodok putih untuk menyembuhkan racun ayahmu, kau harus pergi ke Gen Hu ganas. Soal bisa kau dapatkan atau tidak, Pulse, itu tergantung kemampuanmu. Di mana Geng Hu ganas? Kian Kaming adalah pemimpin di Gen Hu ganas. Kau bisa bertanya padanya. Kian Kaming. Fang Ya. Lakeside Clubhouse. Tempat yang butuh kartu kunci untuk masuk dan keluar. Bagaimana aku bisa masuk? Ya deh, kau kemana saja Sim? Datang kerja jam segini. Apa kau mandi sambil menyelam? Aku berhenti. Aku cabut. Dasar payah. Kau tenggelam dalam utang di luar sana. Apa kau pikir The kau film bisa was berhenti? translated Utangku lunas and semua. narrated by M Aku Media. bukan bawahanmu lagi. Baiklah, kalau begitu. Gaji bulan lalu dan bulan ini tidak akan kubayar. Terserah, aku tak peduli. Sepertinya kau sudah tumbuh sayap sekarang karena kau menghasilkan uang. Bahkan pekerjaan di klub tepi danau. Kau anggap remeh sekarang. Aku ada urusan mendesak. Bisakah aku pinjam kartu kuncimu? Os? Begitu caramu meminta bantuan? Bukankah kau tadi sak berhenti? Dan sekarang kau mengemis kartu kunci? Kau mempermainkanku? Aku sungguh ada urusan mendesak. Tolong, manajer Zhang, bolehkah aku pinjam kartu kuncimu sebentar saja? Berkacalah dulu. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa bernegosiasi denganku? Beraninya kau mencoba mengambil milikku. Ayolah, manajer Zhang. Aku cuma butuh kartu kunci. Aku akan penuhi syarat apapun darimu. Baiklah. Transfer 10.000 yuan sekarang juga. Transfer dan kartunya milikmu. Kalau tidak bisa, pergi sana. 10.000 tak usah disebut. Aku punya 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Aku punya semuanya. Hahaha. Gila kau.
Tuan rumah berhasil berbohong, memperoleh aset 10 miliar, resmi ditransfer ke kartu bank Anda. Lihat. Ini saldoku. Mana kau dapat uang sebanyak itu? Cepat, transfer ke kartuku. Tapi, kenapa aku harus memberimu uangku? Transfer ke kau. Ya, kita di klub Lakeside menandatangani kontrak kerja yang ketat. Kau bolos dan berhenti. Aku bisa menuntutmu sebesar 10 juta. Or, aku menandatangani kontrak kerja. Ada jebakan seperti itu. Tentu saja. Namun, transfer saja 1 juta yuan kepadaku. Dan aku tak hanya akan memberimu kartu itu, tapi juga akan membereskan masalahmu ini. Jadi, Kurasa. Tidak juga. Yeda, apa yang kau lakukan? Aku tak akan membayar kontrakmu yang merugikan atau kartu ini. Bocah tengik. Penjaga. Ambil kartu itu darinya. Hari ini, siapapun yang menghalangiku mati. Dia dulu cuma tukang mandi. Takut apa kalian? Tangkap dia. Ahai. Berani kau memukulku? Basmu tak akan membiarkanmu lolos. Ahai. Tukang mandi rendahan berani-beraninya ke sini. Dia menghajar semua orang di lantai 1. Naik ke atas dan beri dia pelajaran. Bos Hu bilang, biarkan dia masuk. Lewat sini. Peringatan, sistem mendeteksi penjahat kurang dari 50 meter dari tuan rumah. Kurang dari 50 meter. Tingkat bahaya, tinggi. Pasti dia. Kau Menghu. Apa kulit kodok putih ada padamu? Tidak. Kau berani menyebut nama bosku senaknya. Ya. Tahu dirilah. Fanya. Aku menyelamatkanmu terakhir kali karena kebaikan. Tak kusangka kau masih begitu tertipu. Bergaul dengan orang-orang ini. Apa aku minta kau untuk menyelamatkanku? Kaya raya. Sok banget. Kau mengganggu aku dan Tuan Chen. Cukup. The film was Kau ya dah? translated and narrated by M Media. Apa hakmu? Menuntut kulit katak putih dariku? Apa maumu? Aku bisa memberimu apa saja. Tidak, bocah kurang ajar. Sok jagoan lagi. Mengatakan bosku bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Bahwa kau bisa memberinya apapun. Dasar sampah menyedihkan. Barang-barang yang bosku inginkan. Apa kau mampu membelinya? Ya. Tahu dirilah. Cuma tukang pemandian. Kau bahkan tak pantas menyemir sepatu Bos Hu. Bosku, kalau kau memanggilku ke sini, pasti ada alasannya. Terus terang saja. Kau tidak bodoh. Meskipun kau sudah membayar utangmu. Tapi, soal kau memukul saudara-saudaraku, aku ingin sekali menyelesaikannya denganmu. Selama bosku memberiku kulit kodok putih, aku akan menerima hukuman apapun. Hahaha. Kalau aku hanya ingin menghajarmu, aku takkan memanggilmu ke sini. Kau mau kulit katak putih? Baiklah. Akan kuberikan padamu. Tidak semudah itu, Bos Yu. Harta berharga seperti kulit katak putih. Bagaimana kita bisa memberikannya begitu saja? Ahai. Siapa kau berani menyela aku? Saya. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku ingin seseorang mati. Selama kau membantuku mengurusnya.
Kulit katak putih bisa kau ambil. Mustahil. Aku tidak akan membunuh untukmu. Kau boleh menolakku. Tapi soal racun ayahmu. Hahaha. Jika kau tidak menyetujui persyaratan bosku, kau bisa menunggu untuk mengambil mayat ayahmu. Hahaha. Yeda, kusarankan kau bekerja sama. Kalau tidak, apa yang bisa kau lakukan untuk menyelamatkan ayahmu? Karena kau tak mau menyetujui syaratku, kau boleh pergi. Usir dia. Apalagi yang bisa kulakukan untuk mendapatkan kulit kodok putih? Yeda, beginikah caramu meminta bantuan? Berlutut dan bicaralah. Memangnya Hu siapa? Hingga dia bisa berbicara sopan padamu di sini adalah berkah dari leluhurmu. Benar. Bahkan mengemis pun butuh sikap yang benar. Baiklah. Aku akan berlutut. Oh Yeda, aku tahu kau punya tubuh tanpa tulang punggung. Hu hanya butuh beberapa kata untuk membuatmu berlutut. Kau benar-benar tidak berharga. Hahaha. Anak yang berbakti. Sayang sekali. Kau hanya bisa melihat ayahmu mati. Hu, kau orang yang lugas. Beri aku jawaban yang terus terang. Apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan kulit kodok putih? Hao. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin nyawa Wentin. Apa? Huhu. Ku dengar kau dan Jenderal Wen adalah sepupu jauh. Dan dia pergi ke keluarga Fan untuk membantumu. Lalu kau menyelamatkan Wensu. Hubungan kalian cukup baik. Jadi, bukankah mudah bagimu untuk menyerang? Kenapa kau menginginkan nyawa jenderal? Kenapa lagi? Jenderal hebat di mata orang lain. Menjadi batu sandungan bagi geng macan ganas kita? Yeda, beranikah kau membunuhnya? Mustahil. Baiklah. Karena kau tak mau menyetujui syaratku, tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Usir dia. Usir dia. Hei, macan. Hu, apa tidak ada cara lain bagiku untuk mendapatkan kulit kodok putih? Tidak, aku harus mendapatkan kulit kodok putih hari ini. Kalau tidak, ayahku akan mati. Aku hanya memintamu untuk membunuh seseorang. Dasar sampah yang ragu-ragu. Benar. Kau bahkan berani melanggar perintahku? Tunggu saja pulang dan siapkan pemakaman. Hu, beri aku syarat lain. Sekalipun harus melewati neraka atau badai, aku bersedia mencobanya. Jika kau menginginkan kulit katak putih, kau hanya bisa menukarnya dengan kepala Wentin. Ulang dan pikirkanlah. Oh, bukankah kau masih punya 6 hari? Tuan Hu, Tidak, Tuan Hu. Apa kau yakin? Dia benar-benar akan membunuh Wentin. Ya, Tuan Hu. Itu kan Jenderal Wen. Permainan The ini, film was translated Mau tak and mau harus narrated dimainkannya. by M Media. hahaha. Yeda. Kenapa kau terlihat begitu gelisah? Apakah kau mendapatkan kulit katak putih? kulit kodok putih adalah obat paling berharga di dunia. Keluarga Fang tidak memilikinya. Sekarang ada di tangan Meng Hu. Dia tidak akan memberikannya kepadaku dalam waktu dekat. Begitu. Memang agak rumit. Namun, aku punya kabar baik untukmu. Apa? Ibumu sudah bangun. Pergi dan temui dia. Ha, Yeda, kau sudah kembali. Apakah keluarga kita akhirnya bersatu kembali di surga? Ibu, jangan khawatir. Kami baik-baik saja. Aku sudah melunasi utangnya. Kalian berdua aman sekarang. Oh, kalau begitu, di mana aku sekarang? Ibu, kami di rumah Xiaoran. Saat ibu tak sadarkan diri, Xiaoran telah merawat ibu. Isi Hauran. Benar-benar kau. Aku selalu tahu, kau gadis yang baik. Sayang sekali. Iklim ekonomi begitu buruk beberapa tahun terakhir ini. Bisnis keluarga kita bangkrut. Dan di atas itu, semua Yeda berutang segunung. Kalau tidak, dia pasti sudah menikahimu sejak dulu. Ibu, jangan bicara begitu. Dulu. Ketika kau meminjam 5 juta untuk Fanya, ku katakan jangan. Sekarang lihat. Keluarga kita dalam masalah.
Siapa yang benar-benar akan membantu kita? Ibu, aku tahu Xiaoran baik. Aku akan menyayanginya. Baguslah. Bibi, minumlah air. Yeda, lihat. Lihat ayahmu. Kenapa dia belum bangun juga? Ini, Bibi, suamimu sudah memiliki beberapa masalah kesehatan. Situasinya lebih rumit. Dia akan bangun dalam beberapa hari. Bagus, bagus sekali. Bibi, kenapa Bibi tidak istirahat sebentar? Aku dan Yeda akan pergi bertanya kepada dokter tentang kondisi suamimu. oh ya, Syukurlah. Si orang. Kami merepotkanmu. Tidak masalah sama sekali. Yeda, apa yang akan kau lakukan tentang racun di tubuh ayahmu? saya. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin nyawa Wentin. Aku masih perlu memikirkannya. Xiaoran, aku. Hei, Kaye. Ngapain kau di sini? Oh ya. Nama keluargamu Wen. Nama keluarganya juga Wen kau. Xiaoran adikku. Namun, kebetulan sekali kalian berdua bersama. Kebetulan sekali, benar-benar kebetulan. Mungkin, ini bisa jadi awal hubungan yang lebih dekat. Sekarang, Wen Ting sudah di depan mata. Apa aku benar-benar harus membunuhnya untuk menyelamatkan nyawa ayahku? Kami ada acara keluarga malam ini. Ikutlah, Kak Ye. Ya, Yeda. Ikutlah dengan kami. Xiaoran, kau tahu situasi orang tuaku. Aku masih perlu memikirkan solusinya. Aku tidak akan pergi ke pertemuan itu. Jangan terlalu khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Akan ada jalan. Penyakit apa itu? Sampai Kak Ye pun tak berdaya. Racun yang diderita ayahku, hanya kulit kodok putih yang bisa menyembuhkannya. Racun yang begitu kuat. Aku pernah mendengar tentang kulit kodok putih sebelumnya. Legenda mengatakan ada sepotong di tanah beku. Kemudian Raja mempercayakannya kepada Mahaguru untuk diamankan. Aku dan Mahaguru tak pernah akur. Jika hubungan kami lebih baik, aku bisa mendapatkannya untukmu. Sesuatu yang berharga, seperti kulit kodok putih, tidak mungkin ada dua. Mungkinkah kulit kodok putih yang dimiliki Mugalak diberikan kepadanya oleh Mahaguru? Jadi, racun yang mereka kembangkan untuk membunuh siapa? Fang Ya, kenapa kau menelponku selarut ini? Yeda, soal membunuh Wenting, sudahkah kau memutuskan? Biar ku katakan padamu, aku tidak akan setuju. Kalau begitu, tak ada lagi yang bisa kukatakan. Namun, jika kau bersedia mengembalikan rumah The sakit film keluarga was Feng, translated aku punya and cara narrated untuk membantu by M ayahmu Media. bertahan beberapa hari. Apa? Datanglah ke kediaman Feng dan temui aku. Bawa surat akta kepemilikannya. Fang Ya, metode apa yang kau bicarakan? Ini tangan Buddha. Zat yang sangat beracun. Tapi bisa melawan racun dengan racun. Memperlambat penyebaran racun di tubuh ayahmu. Terserah kau mau menggunakannya atau tidak. Kenapa kau tiba-tiba bersikap baik padaku? Omong kosong. Beri aku surat akta itu. Mulai sekarang, kita impas. Lain kali kita bertemu. Kita musuh. Ibu. Fang Ya, di mana ibuku? Apa ini ada hubungannya denganmu? Kau tidak melakukan apa yang Bos Hu perintahkan. Malah kau pergi ke wilayah si Bengis Hugang dan melukai anak buah Bos Hu. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Baiklah. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu sekarang juga. Pengingat ramah. Tuan rumah akan bertemu musuh yang tangguh. Harap ekstra hati-hati. Baiklah, aku pergi. Bukankah itu Yeda? Beraninya kau
datang ke tepi danau sendirian. Katakan padaku, apa kau yang membawa ibuku? Kau tak boleh memulai perkelahian di sini. Jangan gegabah. Kau mau bicara atau tidak? Nah, apa kau paham situasinya? Ini wilayah geng ganas. Jangan terlalu sombong. Hah? Terus kenapa? Kian Keming, aku tetap akan menghajarmu. Kemana kau membawa ibuku? Hei, apa maksudmu kemana aku membawa ibumu? Aku hanya mengundang ibumu untuk minum teh. Jangan ribut. Ayo. Berlututlah. Apa katamu? Ku bilang berlutut. Berlutut. Apa kau tidak mendengarku atau kau tuli? Kau pikir kau siapa? Menyuruhku Yeda berlutut. Aku berlutut pada langit, bumi, dan orang tuaku. Tai babi apa kau Kian Keming? Kalau kau tidak berlutut, aku takkan memberitahumu di mana ibumu. Kau yang putuskan. Harus. Baiklah. Jadi kalian yang membawa ibuku? Os. Lututmu kaku sekali. Apa kau sudah mati? Garis keturunannya terputus, membuat orang berlutut padamu setiap hari. Bajingan. Akan kubuat kau membayar untuk ini hari ini. Tangkap dia. Pergi. Ahai. Ahai. Sampah. Menyebut orang lain sampah. Padahal kaulah yang aku hajar sampai memohon berlutut. Bukankah ketua Allah bilang dia dikalahkan oleh Jenderal Wen? Apa bedanya dengan apa yang dikatakan anak ini? Katanya, diam. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Berlutut atau tidak? Mimpi saja kau. Tangkap dia kalian semua. Kalian semua. Belum cukup. Tangkap dia. Kau mau kemana? Kakak, aku tahu aku salah. Tolong lepaskan aku. Heu. Melepaskanmu? Kapan kau pernah melepaskanku? Ya, Ahai. Tidak. Pahlawan Ye, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong berhenti memukulku. Kalau kau memukulku lagi, aku benar-benar tak tahan. Ini sangat sakit. kau bilang tadi, siapapun yang tidak bisa mengalahkanmu, percuma saja. Tidak, aku sampah. Aku sampah. Tolong ampuni aku. Bukankah kau sangat arogan barusan? Sekarang, kenapa kau meringkuk seperti anjing? Tidak. Aku anjing. Aku selalu jadi anjing. Gunggunglah beberapa kali, biar ku dengar. Saya. Good. Haha. Bangun. Sekarang, bisakah kau membawaku ke The ibuku? film was Ya. translated and Aku antar kau ke narrated sana by M sekarang. Media. Ayo. Tuan Meng, Anda bilang bisa menyelamatkan orang tua saya, benarkah? Tentu saja itu benar. Aku punya cara. Tapi, itu tergantung pada ketulusan keluargamu, Ye. Selama Anda bisa menyelamatkan suami saya akan melakukan apa saja. Hahaha. Kalian semua dengar itu? Dia bilang dia akan melakukan apa saja. Baiklah, nenek tua. Kalau begitu kau berlutut dan mohon padaku. Dan aku akan menyelamatkannya. Baiklah, Tuan Meng. Saya berlutut di hadapan Anda. Saya mohon. Tolong selamatkan suami saya. Tolong selamatkan suami saya. Baiklah. Kalau begitu akan kukatakan padamu. Dan aku hanya akan mengatakan ini sekali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Katakan pada putramu. Suruh dia membawa kepala Wentin. Untuk ditukar dengan penawarnya. Tolong. Pergi. Terima kasih. Ibu, Yida. Ho. Menghau, kau sudah keterlaluan. Keterlaluan. Ibumu masih berdiri di sini utuh. Yang berarti,
Aku belum melakukan apapun padanya. Jika aku benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya. Yeda, apa kau pikir? Kau masih akan melihat ibumu? Tuan Hu, tolong ampuni keluargaku. Kalau ada masalah, hadapi aku. Bagaimana dengan tugas yang kuberikan padamu? Kapan kau bisa menyelesaikannya? Kau harus memberiku jawaban yang pasti. Beri aku waktu lagi. Aku akan memberimu penjelasan. Baiklah. Tapi ingat, aku tidak menyentuh ibumu kali ini. Tapi lain kali, mungkin berbeda. Hahau. Cepat bawa kepala Wentin padaku. Bawakan kembali padaku. Keluar. Yida. Ibu, maafkan aku. Ibu, jangan bicara begitu. Ayo pulang. Tuan Hu ingin kau membunuh Jenderal Wen. Apa kau benar-benar akan melakukannya? Aku tidak tahu. Ibu, begini. Jenderal Wen bukan orang sembarangan. Jika terjadi sesuatu padanya, seluruh Jiangsu akan kacau. Tapi ayahmu. Kau harus memikirkan ini baik-baik, nak. Aku tahu. Yeda. Apa kau dan ibumu sedang berjalan-jalan di dekat sini? Ya. Kebetulan sekali bertemu denganmu saat kau baru kembali. Aku akan pergi mengurus Tuan. Jeda, kalian ngobrol saja. Baiklah. Apakah aku terlihat agak berlebihan di sini? Tentu saja tidak. Sebenarnya, ada hal penting yang ingin kukatakan padamu, Jenderal. Ada apa? Menghu dari geng Menghu ingin aku membunuhmu. Geng Menghu ingin membunuhku. Sekelompok sampah. Di bawah kendali Zaifu. Yeda, ada apa? Kisahnya dimulai dengan ayahku yang diracuni. Sialan. Aku mengerti. Geng Menghu benar-benar keterlaluan. Tapi Yeda, aku punya rencana yang bisa membantumu menyelamatkan ayahmu. Apa? Yang mulia, ini adalah tabib sakti Yeda yang kusebutkan sebelumnya. Ayahku disembuhkan oleh akupunturnya. Dan bajingan Fang Xiang itu, dialah yang membongkarnya. Yang mulia, mohon berikan segel tabib kerajaan kepada Yeda. Bangun. Ya, Aku sudah sedikit mendengar tentang masalah ini. Aku tak menyangka bahwa seseorang bisa melampaui Feng Shen dalam seni akupuntur. Dia masih sangat muda. Sungguh berbakat di usia semuda ini. Yang The mulia film terlalu was baik. translated Aku hanya and beruntung. narrated by M Media. Tak perlu merendah. Aku juga agak tahu tentang kondisi Paman Wen. Aku juga lumayan paham dengan itu. Saat itu, dia diambang kematian. Dan sekarang dia bisa berjalan-jalan. Ini menunjukkan keahlian medis yang luar biasa darimu. Seseorang, bawakan stembro tabib kerajaan. Yeda, keahlian medismu tak hanya luar biasa, tapi kau juga rendah hati dan bijaksana. Dengan ini aku menganugerahkan kepadamu stempel tabib kerajaan dan mengangkatmu ke posisi tabib kerajaan. Kuharap kau akan mempraktikkan ilmu medis dan memberi manfaat bagi dunia, menyelamatkan rakyat dari penderitaan dan penyakit. Terima kasih, Yang Mulia. Bangun. Yeda, mulai hari ini dan seterusnya, kau resmi menjadi tabib kerajaan. Yeda, ngapain kau di sini? Aku datang untuk mencarimu. Untuk apa? Aku telah dianugerahi segel tabib kerajaan. Setelah Wenting pulih, dia akan mengadakan pesta perayaan untukku. Jadi, Aku berencana meracuni Wenting di pesta itu. Aku akan menggunakan racun yang sama seperti yang digunakan pada ayahmu. Racun yang sama yang mereka gunakan pada ayahku. Dosis 3 kali lipat, langsung fatal. Bagaimana menurutmu? hahau. Terima kasih semuanya telah datang ke perayaan saudara laki-lakiku. Yeda, ayo. Mari kita bersulang untuk tabib kerajaan Ye yang baru. Yeda. Selamat.
Xiaoran, terima kasih. Ayo Yeda, satu gelas lagi. Kakak, kakak, ada apa? Biarkan aku memeriksa nadinya. Ini buruk. Saudara Ting telah diracuni. Bagaimana dia bisa keracunan? Bagaimana kita menyembuhkannya? Racunnya terlalu kuat. Jika kita tidak segera mendapatkan penawarnya, aku khawatir saudara Ting tidak akan selamat. Bagaimana bisa? Yeda, bukankah kau ahli akupuntur? Kenapa tidak berhasil? Aku akan coba. Kakak. Kakakku tidak bernapas. Yeda, Yeda, tolong selamatkan dia. Maafkan aku. Racunnya terlalu kuat. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Yeda, aku memintamu untuk menyelamatkan kakakku. Bawa dia kembali. Xiaoran. Aku benar-benar minta maaf. Aku tak berdaya. Apa? Jenderal mati? Begitu saja? Apa yang akan terjadi pada Jiangsu sekarang? Kakak, kakak, jangan tinggalkan aku, kakak. Kakak, Hahaha. Fang ya, kasih Tuan Hu sesuatu yang seru. Kesini. Hahaha. Tuan Hu, aku sudah melakukan apa yang kau minta. Aku melakukannya. Aku telah membunuh Wen Ting. Aku membunuhnya. Apa? Kau benar-benar membunuh Wen Ting? Jenderal Wen, kau sungguh berani. Bang Hao, apa yang kau bicarakan? Kau yang menyuruhku membunuh Wen Ting. Aku ingin kulit kodok putih. Berikan padaku sekarang. Hei, kapan Tuan Hu pernah bilang begitu? Fang ya, pernah dengar ini? tidak, aku belum. Tidak ada. Kulit katak putih adalah harta yang sangat berharga. Bahkan Tuan Hu belum mendapatkannya. Bagaimana mungkin dia memberimu janji aneh seperti itu? Kau membohongiku. Apa maksudmu berbohong? Kapan kami pernah berbohong padamu? Yeda, berbicara dan bertindak membutuhkan bukti. Apa kau punya bukti? Hahau, itu Yeda. Kau tak punya bukti. Jangan fitnah orang tanpa bukti. Itu dosa. Benar. Aku ingin mengingatkanmu tentang sesuatu. Membunuh Jenderal Wen adalah kejahatan yang hukumannya adalah pemusnahan 9 generasi. Bajingan pengkhianat. The film was translated and Seharusnya aku tidak narrated by mempercayaimu M sejak Media. awal. Os? Benar, saudara-saudaraku. Baru saja mendengar semuanya. Kau meracuni Jenderal Wen. Mereka seharusnya sudah melaporkannya ke 6 gerbang sekarang. Sebentar lagi, seseorang akan datang untuk menangkapmu. Jika aku jadi kau, aku sudah kabur. Hahau. Bang Hao, Tian Keming, Fang Ya, kalian sudah keterlaluan. Hei, Yeda, jangan lupa, ibumu masih hidup. Yeda, kau sungguh berani. Mencoba melawan Tuan Hu. Pikirkanlah, berapa banyak nyawa yang harus ibumu korbankan? Ya, mending kau menyerah. Kalau tidak, tak satu pun anggota keluargamu yang akan selamat. Hahau. Kenapa? Kenapa? Saat kau mulai menentang Tuan Hu, kau telah menentukan nasibmu sendiri. Bagaimana dengan nasibmu? Akan kukatakan sekarang juga. Kalian tidak akan berakhir baik. Saat kau mati, lihatlah kami baik-baik, hidup dalam kekayaan, dan menikmati umur panjang. Kami menerima petunjuk bahwa orang yang membunuh jenderal ada di sini. Siapa? Oh, itu dia. Kalian akan menerima pembalasan. Yeda, apa kau benar-benar meracuni kakakku? Jawab aku. Ngomong dong. Kau yang bunuh kakakku atau bukan? Jelaskan. Xiaoran, maafkan aku. Aku tak mau dengar kau minta maaf.
Katakan. Katakan, kalau kau bukan pembunuh kakakku. Katakan, kalau kau difitnah. Ayo katakan. Tidak. Jenderal. Aku membunuhnya. Apa salah keluargaku padamu? 3 sekali kau membunuhnya? Binatang tak berperasaan. Ini semua salahku. Itu untuk menyelamatkan ayahku. Aku ditipu oleh Menghu itu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan menjadi sapi atau kudamu untuk membayarmu. Aku tak butuh balasan darimu. Aku mau kau kembalikan kakakku. Maafkan aku. Selain minta maaf, apalagi yang bisa kau katakan? Aku sungguh menyesal bahwa aku pernah mencintai orang sepertimu. Di kehidupan selanjutnya, aku tak ingin bertemu denganmu lagi. Peringatan, deteksi sistem, jarak orang jahat dari tuan rumah, 99 meter tersisa. Siapa itu? Tapi itu semua tidak penting lagi. Peringatan, sistem mendeteksi orang jahat, jarak dari tuan rumah tersisa, 50 meter, 20 meter, 1 meter. Siapa kau? Namaku Shen Weixin. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga. Apa enaknya bertemu denganku? Ya. Kau sebaiknya tunjukkan rasa hormat saat bicara dengan guru nasional. Lebih baik kau tunjukkan rasa hormat padaku. Oh. Jadi kau Shen Weixing, guru nasional Jiangzhou. Sang bijak yang legendaris dan tak terduga. Ya. Aku sangat berterima kasih padamu karena telah membantuku menyingkirkan duri dalam dagingku, Wenting. Bahkan dengan taruhan nyawamu sendiri. Jadi kaulah yang selama ini merencanakan melawan aku. Kali ini, aku tidak bisa mengeluh atas kekalahanku. Itu adalah, kalau bukan, karena instruksi guru nasional. Aku sudah The menembakmu film was sejak lama. translated and Tapi aku tak narrated menduga. by M Media. Kalau kau akan sangat berguna dalam membunuh Wentin. Hahaha. Ya. Aku sangat puas denganmu. Sebelum eksekusimu, aku akan membiarkanmu mati dengan mengetahui kebenarannya. Sejelas kristal. Mengetahui persis bagaimana kau mati. Apa? Kau berharap aku berterima kasih? Guru nasional sungguh bermurah hati. Shen Weixing, karena kau ingin aku mati setelah tahu yang sebenarnya, maka jelaskanlah, kenapa kau ingin aku membunuh Wenting? Apa dendammu padanya? Hahaha. Kalau begitu akan kukatakan yang sebenarnya. Kami tidak punya dendam terhadap Jenderang. Kami tidak punya kebencian apapun terhadap Jenderang. Hanya saja Jenderang menghalangi jalan kami. Dengan cara apa? Ya. Apa hakmu untuk menanyakan rahasia ini? Kau tahu betul bahwa dalam 2 jam, aku akan mati. Orang mati paling pandai menyimpan rahasia, bukan? Maman. Tidak masalah jika aku memberitahumu. Menghu, kau beritahu dia. Kalau begitu, dengarkan. Kanselir, kau sudah mengelola Jiangzhou selama bertahun-tahun. Dan Raja, hanyalah boneka tak berguna yang menandatangani dokumen. Apa haknya? Kau ingin memberontak? Hahaha. Betul sekali. Tapi, kau harusnya bersyukur atas kontribusi yang kau berikan untuk negara baru ini. Ini adalah kehormatanmu. Lalu, apa hubungannya dengan Wenting? Yang mulia, dia mengandalkan fakta bahwa dia membesarkan keluarga Wen. Itulah sebabnya dia bisa duduk di posisi ini selama bertahun-tahun. Kukatakan padamu, Wenting harus mati. Kau paham? Aku mengerti. Aku juga paham. Wenting. Aku bingung sekali. Apa salahku? Sampai aku pantas mati. Jadi ternyata ada seseorang yang punya ambisi berbahaya dan ingin merebut tahta. Seseorang. Tangkap mereka. Lepaskan aku. Ya. Kali ini, aku bisa menangkap 2 penjahat sekaligus. Saudara Ye, maaf kau harus mengalami ini. Yeda, kau baik-baik saja.
Kakakku sudah memberitahuku. Aku telah salah menuduhmu. Aku baik-baik saja, Xiaoran. Kau memukulku, tapi tak sakit sama sekali. Senang kau baik-baik saja. Tapi beberapa orang akan mendapat masalah. Tunggu. Kau tak bisa menyentuhku. Shen Weixin. Aku dengar apa yang kau katakan barusan. Dengan jelas. Ya. Aku memang mengatakan beberapa hal. Tapi sebagai penasihat negara, hanya Menteri Utama dan Yang Mulia yang bisa menyelidiki aku. Jenderal, kurasa kau tak punya wewenang itu. Benar. Aku tidak punya wewenang itu. Tapi bukan berarti kau tak bersalah. Prajurit, kunci mereka. Lepaskan aku. Guru Nasional, apa yang akan kita lakukan sekarang? Jangan khawatir. Menteri Utama pasti akan datang untuk kita. Betul. Pamanku pasti akan datang dan menyelamatkan kami. Dia akan datang. Dia pasti akan datang. Paman, kau akhirnya datang. Keluarkan aku dari sini, Paman. Aho. Weixin, kalian berdua telah sangat mengecewakanku. Tapi Paman, kami dijebak oleh Yeda. Bajingan itu. Paman, tolong keluarkan aku dari sini. Menteri Utama. Kali ini aku yang salah. Dan Tuan Hun, dia membocorkan beberapa rencana kita kepada Wenting. Saya. Ya sudahlah. Lupakan saja. Besok aku akan pergi ke Yang Mulia. Dan memohon keringanan hukuman untuk kalian berdua. Terima kasih, Paman. Aho. Bidimu. Membuatkan kue-kue ini khusus untukmu. Cobalah. Baik. Terima kasih, The film was Paman. translated and narrated by M Media. Paman. Boa. Inilah yang terjadi pada orang bodoh. Meskipun dia keponakanku, aku takkan menunjukkan belas kasihan. Weixin, kau orang pintar. Kuharap kau takkan mengecewakanku. Kau mengerti? Yang Mulia. Ya, Yang Mulia. Yuda, katanya kau membunuh jenderal. Benarkah? Ibu, jangan dengarkan rumor di luar. Itu semua berita bohong. Kita semua baik-baik saja. Aku senang kau baik-baik saja. Lalu, bagaimana kau bisa terluka seperti ini? Bibi. Cuma kecelakaan kecil, kok. Bibi obati lukamu, ya dah. Baiklah. Halo, selamat datang. Oh, Seng Dai. Kau tidak mengenaliku. Tuan Ye, Tuan Shen sudah di dalam, menunggumu. Orang, sejak kapan kau jadi sopan begini? Semua ini berkat bimbingan Tuan Chen. Seorang staf klub terpidana. Wajar saja, aku memiliki kualitas seperti itu. Tuan Ye, silakan lewat sini. Apa yang terjadi? Tempat ini tampak berbeda. Yeda, kau di sini. Shen Weixing. Apa yang kau rencanakan? Aku sungguh tak menyangka. Orang sebodoh dirimu benar-benar berpikir untuk memalsukan kematianmu. Aku bahkan tertipu olehmu. Jadi bagaimana? Apa kau tidak peduli dengan nyawa ayahmu? Apa kau tidak menginginkan kulit katak putih lagi? Aku butuh kulit kodok putih. Tapi kalau kau mau aku membunuh seseorang, lupakan saja. Jangan khawatir. Kau sangat cerdas. Dan aku selalu sangat menghormati orang cerdas. Syaratku adalah kau menikahi Fangya. Apa? Aku tidak bisa menikahinya. Yeda, bukankah kau dulu meringkuk di kakiku dengan cukup antusias? Kurasa, kau bahkan menanggung utang 5 juta untukku. Sekarang Tuan Chen ingin memenuhi keinginanmu. Jadi kenapa kau tidak mau? Kau cuma
Petugas pemandian rendahan di Lakse, sepertimu. Yaya mau menikah denganmu? Itu asap membumbung dari kuburan leluhurmu. Apa alasanmu menolak? Aku punya wanita yang kucintai. Aku tidak bisa menikahinya. Hahaha. Kalau begitu, The film was Aku tidak bisa translated memberimu kulit and katak putih. narrated by M Media. Kenapa kau memaksa aku melakukan hal yang tak kuinginkan untuk kulakukan? hahaha. Maka ayahmu harus menderita sedikit lebih lama lagi, karena Tuan Ye sudah punya orang yang dicintainya. Aku tak bisa memaksanya. Usir dia. Segera. Yeda, tolong pergi. Tuan Chen. Kenapa Anda memaksa saya menikahi pecundang Yeda itu? Aku punya rencanaku sendiri. Turuti saja. Dan Perdana Menteri pasti akan menghadiahimu. Itu asap yang mengepul dari kuburan leluhurmu. Kalau begitu, terima kasih, Tuan Chen. Apa aku benar-benar harus mengkhianati Xiaoran untuk menyelamatkan ayahku? Tapi pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan. Jika terjadi kesalahan, bukan hanya aku tak akan mendapatkan kulit kodok putih. Aku juga harus melihat ayahku mati. Yeda. Kau benar-benar di sini. Xiaoran, kenapa kau mencarimu? Hari ini ulang tahunmu. Ada apa? Apa kau tidak senang? Ah, tidak. Aku hanya sangat senang, sangat terkejut. Kau benar-benar ingat ulang tahunku. Aku bahkan lupa sendiri. Kau hanya sedang banyak pikiran. Yeda. Aku tahu. Kau akhir-akhir ini sangat sibuk. Selama racun ayahmu belum sembuh, kau tak akan bisa bahagia. Tapi karena hari ini ulang tahunmu, aku tetap berharap bisa merayakannya denganmu. Terima kasih, Xiaoran. Oh ya, aku membuatkanmu kue. Kita cari tempat untuk memakannya, yuk. Baik. Xiaoran, kau begitu baik padaku. Biarkan aku. Yeda, ayo kita makan kuenya. Baik. Apa? Tidak enak, ya. Kau makannya pelan sekali. Ini tidak terlalu enak. Aku hanya ingin memakannya pelan-pelan, agar aku bisa menikmatinya lebih lama. Kalau kau suka, lain kali kubuatkan lagi untukmu. Xiaoran, kau tak perlu sebaik ini padaku. Yeda, jangan bicara begitu. Kau pantas mendapatkan yang terbaik. Tidak. Kau tidak mengerti. Yeda, apa kau sedih karena ayahmu? Ya, Sebenarnya aku dengar dari kakakku. Kalau ketua dewan punya kulit katak putih, hanya saja, sepertinya, ia tak akan begitu saja memberikannya. Begini saja. Besok, aku akan ikut denganmu untuk memintanya. Apapun syaratnya, kita akan berusaha memenuhinya. Kita akan membuatnya menyerahkan kulit katak putih itu. Bagaimana? sebenarnya mereka sudah menetapkan syarat. Benarkah? Wah, hebat. Ayahmu pasti akan sembuh. Syarat apa yang mereka ajukan? Mereka ingin aku menikahi Fang Ya. Jadi begitu. Aku heran. Kenapa kau tiba-tiba sedih begini? Aku mengerti. Kau mengerti apa? Kuberikan restuku untuk kalian. Lagi pula, kau dulu sangat menyukai Feng ya? Sekarang kau bisa bersamanya. Dan menyelamatkan nyawa ayahmu. Ini hasil yang terbaik. Tapi aku menyukaimu. Jangan konyol. Apa kau tega mengabaikan nyawa ayahmu? Demi bersamaku.
Kita sudah dewasa. Kita tak bisa lagi seenaknya sendiri. Kau dan Feng Ya bersama. Itu bagus. Yida, The film was Aku pergi dulu. translated and narrated by kudoakan M. kalian Media. bahagia. Xiaoran. Fang Ya. Setelah aku menikahimu, kapan kau bisa memberiku kulit kodok putih? Sehari setelah pernikahan, Bagus. Kita menikah besok. Maafkan aku, Xiaoran. Di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menikahimu. Tuan Jan, Anda benar-benar ahli strategi yang brilian. Dia sudah setuju untuk menikah denganku. Cuma ada satu hal yang tak ku mengerti. Syarat yang kau berikan padanya untuk kulit kodok putih, cuma agar Yaya menikah dengannya. Kenapa kau begitu baik padanya? Ya, Tuan Jan. Kenapa Anda memaksa saya menikahi si pecundang itu? Aku merasa sangat dirugikan. Apa kau tega berpisah dengannya? Alasanku menyuruhmu menikahinya tentu bukan hanya untuk itu. Ada rencana lain. Pengaturan apa? Apa sebenarnya? Kenapa Yaya harus menikah dengannya? Dulu baru bisa, kau tidak mengerti. Orang terdekat kita lah, yang paling bisa menyakiti kita. Yaya, kau harus menjadi istrinya. Dengan begitu, kau bisa membantuku melakukan sesuatu. Ada apa? Racuni jarum emas itu. Racuni jarum emasnya. Apa maksudmu? Kondisi kesehatan penguasa sedang terganggu penyakit dingin. Tadi malam aku mengamati tanda-tanda langit. Besok malam pasti akan ada kekacauan besar. Dengan kondisi kesehatan penguasa, dia pasti akan menderita kedinginan dan kelembapan, dan penyakit lamanya akan kambuh. Kalau begitu, dia pasti akan memanggil guru nasional yang baru diangkat, Yeda, untuk mengobatinya. Kalau begitu, selama jarum emas dilapisi racun, kita bisa menggunakan tangan Yeda untuk membunuh penguasa. Tepat. Kau harus menikahi Yeda. Hanya sebagai istrinya. Hal ini bisa terlaksana. Yida, apa kau benar-benar akan menikahi Fen Ya? Ya, Kalau begitu, bagaimana dengan Xiaoran? aku telah berbuat salah padanya. Silakan sambut pengantin pria dan wanita. Aku harus naik sekarang. Ayo, pengantin pria dan wanita, silakan. Bertukar cincin. Upacara pernikahan selesai. Ayo Yeda, minum denganku. Lagi pula kita sekarang keluarga. Ayo pergi. Ayo pengantin pria. Minumlah. Selamat. Shen Weixing. Ingat kulit kodok putihmu. Jangan khawatir. Setelah malam ini, kulit kodok putih akan menjadi milikmu. Fang Ya. Apa yang kau lakukan di sini? Tidak ada apa-apa. Aku kehilangan salah satu antingku. Aku akan mencarinya. R. Jadi disinilah dia menyembunyikan jarum emasnya. Apa yang sedang kau lakukan? Yeda, kita sudah menikah sekarang. Melakukan apa yang dilakukan pasangan suami istri? Tentu saja. Jangan sentuh aku. Kenyahlah.
Yeda. Kurasa kali ini kau bahkan takkan tahu apa yang menimpamu. Tabib Ye, The Raja film was sakit parah. translated Kami and mohon Anda segera narrated datang by ke istana M. Media. kerajaan. Yeda. Yeda. Bangun. Yeda. Ada apa? Raja sakit. Kau dipanggil untuk mengobatinya. Apa? Raja sakit. Cepat. Aku akan menunggumu di rumah. Yeda. Kali ini Raja pasti akan mati di tanganmu. Hei. Cepat penjahat. Isi Hauran. Aku sangat menyesal. Yeda sudah menikahi Fenya. Tapi aku masih membutuhkan dokter keluargamu untuk merawat orang tuaku. Tidak apa-apa. Bibi. Paman melihatku tumbuh dewasa. Membantunya saat ia membutuhkan. Bukan masalah besar. Sayang sekali. Yeda kita melewatkan gadis sebaik itu. Bibi. Kita tak perlu membahas masa lalu. Ibu. Xiaoran. Aku menemukan kulit kodok putih. Benarkah? Ini nyata. Tahu, ayahmu sekarang bisa diselamatkan ini. Ini sungguh luar biasa. Ayah. Ayah. Ayah, bertahanlah. Hei, ayahmu bergerak kanan, ayahmu bergerak. Ayah. Ayah. Ayah, kau sudah bangun. Kau sudah lama sekali tidur. Suami. Suami, Apa yang terjadi padaku? suami. Kita hampir kehilanganmu. Untungnya, kita punya Ada dan Xiaoran. Kalau tidak, kita benar-benar akan kehilangan Imo. Suami, Ya, Ayah, kau sudah bangun. Kau sudah bangun. Di mana Xiaoran? Xiaoran. Yeda. Ngapain lu di sini? Bukannya lu harusnya sama tante dan om lu ngerayain reuni keluarga. Xiaoran. Terima kasih selama ini. Atas dukunganmu. Dan karena telah merawat orang tuaku. Jika bukan karenamu, ayahku mungkin tak akan hidup sampai melihat hari aku menemukan kulit kodok putih. Gak ada apa-apa. Gue cuma ngelakuin apa yang gue bisa. Cuma hal kecil. Tidak. Semua ini sangat berarti bagiku. Beneran bukan apa-apa. Kok mending lu pergi, rayain sama tante dan om lu. Gue pengen sendiri dulu. Xiaoran. Jangan kayak gini, dong. Lu kan udah nikah sama Fang ya? Pernikahanku dengan Fang Ya dipaksakan. Orang yang selalu kucintai sejak awal adalah kau. Ya udah, gue nggak mau jadi orang ketiga di pernikahan lu. Kalau begitu aku akan bercerai, oke? Jika kau melakukan itu, gue mesti gimana, dong? Orang ketiga perusak rumah tangga lu. Tidak setelah Fang Ya dan aku menikah. Hal pertama yang dia lakukan adalah meracuni jarum akupunturku dan menjebakku karena membunuh kaisar. Apa? Intinya, dia hampir membunuhku. Pernikahanku dengannya hanya sandiwara. Aku akan menghubunginya sekarang. Aku akan bercerai. Fang Ya, kemarilah sekarang. Aku ingin bercerai. Yeda, tolong aku. Banyak sekali orang yang mengepung rumah kita. Mereka bilang keluarga Feng kita membantu dan bersekongkol dengan kejahatan. Ya, keluargamu The Fang film was pantas translated mendapatkannya. and Rasakan narrated itu. by M. Media. Xiaoran, kau dengar itu? Fang Ya telah ditangkap. Aku akan bercerai. Aku harus pergi sendiri. Tapi,
harus pergi ke tempat yang mewah sekali. Jangan khawatir. Kata ini. Dia pasti akan menandatanganinya. Yeda, tolong aku. Aku istrimu. Apa kau ingin keluar dari penjara? Jika kau ingin keluar, tanda tangani saja perjanjian ini. Yeda, jangan. Aku mencintaimu. Apa kau tidak punya perasaan lagi padaku? Jika aku mengungkapkan apa yang kau lakukan dengan jarum emas beracun, sekarang juga, kau akan dihukum mati. Lalu, kau bahkan tak akan memenuhi syarat untuk menandatanganinya. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Tiga bulan kemudian, Xiaoran, maukah kau menikah denganku? Gue ngelakuinnya.